Apakah kamu sekarang sedang menjalani hubungan toxic relationship yang terus berulang? Hanya beda orang saja. Tapi toxic relationship-nya itu selalu berulang. Jadi kalau misalnya kamu menjalin hubungan dengan si A, mengalami toxic relationship, kemudian kamu selesai dengan dia, pindah lagi ke B, kemudian alami juga toxic relationship, kamu keluar dari dia, kecil lagi sama juga. Dan apakah kamu juga mungkin mengalami hal yang berulang juga, misalnya dalam hubungan, misalnya ketika dengan A diselingkuhin si A, kemudian pindah ke B, diselingkuhin si B, pindah ke C, diselingkuhin si C. Ya. Dan kalau ini terjadi patternnya berulang kali, kamu perlu tonton video ini untuk kamu tahu bagaimana solusinya. Teman-teman semuanya, banyak di Hipnoterapi Harapan Indah yang saya punya, itu saya menemui banyak sekali orang-orang yang seperti ini ya. Jadi mereka mengalami hubungan yang sama, hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat, hanya berbeda orangnya saja, bodinya aja beda, orangnya ada beda, tapi dia selalu menarik hal yang sama. Nah, ini sangat tidak mengenakan tentunya, karena kita mengalami hal yang sama, dan tentu pasti kita akan merasakan capek, kenapa sih aku mengalami hubungan yang seperti ini? Ya, mungkin teman-teman akan sering merasa suka dengan bad boys, ya, yang bener-bener yang sebenarnya orang tahu, "Lu jangan sama dia lah," tapi entah kenapa kamu suka sama dia, ya kan? Kamu selalu sukanya sama orang-orang yang bermasalah. Nah, berarti ada sesuatu di sana sebenarnya yang perlu untuk kita mulai telaah dan mulai kita bereskan. Ada banyak orang yang kemudian ketika mengalami hubungan toxic relationship yang berkali-kali, mereka seringkali mengatakan bahwa entah kenapa aku sangat merasa cinta dengan orang-orang seperti itu. Karena mereka katanya bagaimana gitu. Aku excited dengan dia. Tapi satu sisi aku juga pain, aku mengalami sakit sama dia berkali-kali. Tapi entah kenapa dengan orang yang deket, aku punya orang deket nih, dia baik sama aku, dia nggak neko-neko, tapi aku nggak punya greget sama dia. Aku tuh gregetnya sama orang ini. Nah, sering teman-teman saya temui hal seperti ini. Nah, ketika kamu terus mengikuti hasrat greget kamu, yang terjadi itu berulang kali. Dan itu sangat tidak nyaman. Ya kan? Nah, jadi ini yang perlu untuk kita perbaiki teman-teman. Ya. Jadi yang perlu pertama kamu perbaiki adalah bagaimana cerita kamu di masa lalu, atau kecil kamu bagaimana. Bagaimana dengan caregiver kamu, bagaimana dengan hubungan kamu dengan orang yang kamu sayangi itu. Bagaimana hubungan dengan ayah kamu, seperti itu. Bagaimana hubungan dengan orang tua kamu. Ya, itu sangat harus kita elaborasi lagi teman-teman. Karena itu bisa saja menjadi pengaruh ke dalam diri kamu sekarang sehingga kamu tertarik dengan bad guy. Ya. Nah, teman-teman, memang ketika kamu didekati dengan orang dan kamu merasa suka dengan orang-orang yang bad guy, tanda kutip ya, kamu dengan orang yang baik itu kamu merasa nggak nyaman, itu sebenarnya sebaiknya teman-teman, saran saja, ingat ini hanya sekedar saran, sebaiknya kamu tetap saja ikuti kamu dengan yang si good guy ini, dalam artian karena dia memang baik, dalam artian memang dia sangat sayang sama kamu dan memang dia nggak neko-neko, dan memang kadang-kadang kamu akan merasa kayak hambar sama dia, kamu akan merasa kayak nggak nyaman sama dia, kamu merasa nothing gitu, kayak merasa nggak ada feeling seperti itu hal yang normal. Karena apa? Karena bawah sadar kamu sudah terikat di sini. Ya. Nah, bawah sadar kamu terikat di sini, itu karena apa? Karena biasanya karena past experience kamu di masa kecil. Sehingga sangat sarankan untuk kamu untuk melepaskan beban masa kecil kamu. Biasanya ini terjadi karena kamu merasa unworthy, saya nggak merasa berharga, saya merasa nggak layak untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup, saya merasa nggak layak untuk mendapatkan cinta, saya ini tidak diinginkan. Ya, itu banyak terjadi sehingga ketika kamu merasa tidak diinginkan, kamu merasa kamu itu nggak worthy, maka perlakuan orang-orang pada kamu juga seperti itu. Kamu akan merasa nyaman ketika diperlakukan tidak worthy dalam artian yang mengalami toksik tadi. Ya, walaupun secara logika kamu nggak mau. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu sudah mulai sadar bahwa iya nih, aku udah berkali-kali begini, maka sebaiknya teman-teman mulai lakukan terapi inner child ya, untuk membantu teman-teman bisa lepas dari beban masa lalu. Kemudian juga jangan lupa, karena biasanya ini juga berkaitan dengan
I'm not worthy, I'm not good enough, saya nggak cukup bagus gitu kan, maka teman-teman perlu juga untuk membuat perasaan berharga itu dalam diri teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman bisa untuk misalnya menguasai satu bidang hal tertentu dan kemudian kamu harus sangat-sangat bagus di area itu dan itu akan membuat kamu worthy. Ya, di satu sisi kita beresin inner child-nya, di satu sisi kita juga buat bagaimana kamu tuh merasa worthy dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Bagaimana kamu merasa bangga dengan diri kamu sendiri. Bagaimana kamu merasa bangga dengan capaian kamu. Ya, ini memang nggak bisa cepat ya, tapi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa lepas dari itu. Dan tentu saja kamu juga selain sebaiknya saran saja dalam prosesnya kamu membina hubungan dengan good guy, dengan good boy ini, dan ketika lagi nggak nyaman itu kamu kemudian menelisik lagi apa sih yang menurut saya nggak nyaman, kenapa saya sih pengen seperti ini, dan itu juga perlu dielaborasi teman-teman. Kita perlu melakukan inner work, kita perlu melakukan perjalanan ke dalam diri kita perlu untuk mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita supaya kita bisa untuk bisa lepas dari masalah ini. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu bisa hubungi saya, Hipnoterapi Harapan Indah, untuk kita melakukan terapi, ya. Dan juga untuk membuat kamu jauh lebih ringan, maksudnya kamu bisa lebih tenang, karena pasti kan ketika kamu mengalami toxic relationship atau kamu mengalami hubungan nggak nyaman dengan orang, pasti kan ada emosi-emosi yang lumayan ya, ada emosi-emosi yang gitu ya, yang perlu dirilis. Nah, kalau kamu belum bisa ke tempat saya, kamu bisa menggunakan online course pemulihan hati. Klik linknya ada di bagian deskripsi, itu bisa membantu kamu untuk jauh lebih baik. Nah, tentu saja dalam prosesnya kamu akan ya pasti akan ada proses di mana ini mungkin ada up and down dan itu wajar sekali. Dan yang perlu kamu lakukan adalah kamu terus aja dengan jalanmu dan terus percaya bahwa kamu tuh layak dan pantas dan mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Apapun telah terjadi di masa lalu, kamu tetap layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup kamu, mendapatkan cinta yang kamu inginkan. Nah, demikian teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Bye-bye.